Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi teman-teman semua yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Nilu Putu Gangga Rahayu dari Prodi Manajemen FEB Unmul yang kali ini akan membawakan topik presentasi mengenai Leader-Member Exchange Theory. Sebagian besar dari kepemimpinan yang dibahas menekankan kepemimpinan dari sudut pandang pemimpin, yaitu mulai dari pendekatan sifat, pendekatan keterampilan, dan pendekatan yang berdasarkan stylenya atau pengikutnya, serta dari konteksnya yang meliputi kepemimpinan situasional, teori kontingensi, dan teori jalur tujuan. Teori pemimpin anggota pertukaran atau LMX masih mengambil pendekatan lain dan mengkonseptualisasikan kepemimpinan sebagai proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, terdapat beberapa studi yang menyatakan tentang teori pemimpin anggota pertukaran tersebut. Yang pertama ada early studies. Dalam studi pertama, teori pertukaran yang kemudian disebut dengan hubungan dua angka vertikal. Penelitian fokus pada sifat keterkaitan vertikal pemimpin yang dibentuk dengan masing-masing pengikutnya. Hubungan seseorang pemimpin dengan unit kerja secara keseluruhan dipandang sebagai rangkaian titik dua vertikal. Terdapat dua tipe umum dari keterkaitan. Mereka yang didasarkan pada tanggung jawab peran yang diperluas dan dinegosiasikan atau peran ekstra yang disebut dalam kelompok, dan mereka yang didasarkan pada kontrak kerja formal yang disebut dengan outgroup. Dalam unit kerja organisasi, bawahan menjadi bagian dari kelompok dalam atau kelompok luar berdasarkan seberapa baik mereka bekerja dengan pemimpin dan seberapa baik pemimpin bekerja dengan mereka. Kepribadian dan karakteristik pribadi lainnya terkait dengan proses tersebut. Selain itu, keanggotaan dalam satu kelompok atau kelompok lainnya didasarkan pada bagaimana bawahan melibatkan diri dalam memperluas tanggung jawab peran mereka dengan pemimpin. Bawahan yang tertarik untuk bernegosiasi dengan pemimpin tentang apa yang diinginkan mereka lakukan untuk grup dapat menjadi bagian dari grup tersebut. Negosiasi ini melibatkan pertukaran di mana bawahan melakukan aktivitas tertentu yang melampaui deskripsi pekerjaan formal mereka dan pemimpin pada gilirannya berbuat lebih banyak untuk bawahan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada later studies. Setelah rangkaian studi pertama terjadi, yang selanjutnya itu terjadi pergeseran fokus teori LMX. Studi ini berfokus pada bagaimana kualitas pertukaran pemimpin anggota terkait dengan hasil positif bagi para pemimpin, pengikut, kelompok, dan organisasi secara umum. Bahwa pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas tinggi menghasilkan pergantian karyawan yang lebih sedikit, evaluasi kerja yang lebih positif, frekuensi promosi yang lebih tinggi, komitmen organisasi yang lebih besar, serta tugas kerja yang lebih diinginkan dan sikap kerja yang lebih baik. Lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemimpin, dan yang terakhir itu partisipasi yang lebih besar untuk kemajuan karir yang lebih cepat. Jadi intinya temuan yang disebutkan yang saya sebutkan tadi dengan jelas menggambarkan bahwa organisasi memperoleh banyak keuntungan dari memiliki pemimpin yang dapat menciptakan hubungan kerja yang baik. Ketika para pemimpin dan pengikut memiliki pertukaran yang baik, mereka merasa lebih baik dan mencapai lebih banyak, dan serta organisasi dapat berkembang secara besar. Yang selanjutnya itu tahap leadership making, pembuatan kepemimpinan. Nah, di sini teori LMX juga mulai fokus pada bagaimana pertukaran antara pemimpin dan bawahan dapat digunakan untuk pembuatan kepemimpinan. Pembuatan kepemimpinan adalah
adalah merupakan pendekatan perspektif. Untuk kepemimpinan yang menekankan bahwa seseorang pemimpin harus mengembangkan pertukaran berkualitas tinggi dengan semua bawahan pemimpin daripada hanya dengan beberapa anggota saja. Secara umum, pembuatan kepemimpinan mempromosikan kemitraan di mana pemimpin mencoba membangun pasangan yang efektif dengan semua karyawan di unit kerja. Pembuatan kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin dapat menciptakan jaringan kemitraan di seluruh organisasi yang akan menguntungkan tujuan organisasi serta kemajuan karir pemimpin tersebut. Nah, terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan kepemimpinan tersebut. Seorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, maka akan dibentuk menjadi pemimpin dengan beberapa tahapan berikut, yakni dilihat dari peran, pengaruh, kualitas, dan minat dengan kurun waktu yang berjalan. Nah, terdapat beberapa fase dalam pembentukan kepemimpinan tersebut, yaitu fase pertama, di mana seorang pemimpin merasa bahwa dirinya menjadi orang asing yang belum memiliki kemampuan serta pendukung lain untuk menjadi seorang pemimpin. Fase kedua, di mana fase ini merupakan tahap perkenalan atau kenalan. Dimulai dengan tawaran oleh pemimpin atau bawahan untuk pertukaran sosial berorientasi karir yang lebih baik yang melibatkan berbagai lebih banyak sumber daya dan informasi pribadi atau terkait pekerjaan. Ini merupakan periode pengujian bagi pemimpin dan bawahan untuk menilai apakah bawahan tertarik untuk mengambil lebih banyak peran dan tanggung jawab, serta untuk menilai apakah pemimpin bersedia memberikan tantangan baru bagi bawahannya. Selama waktu ini berjalan, pasangan bergeser dari interaksi yang diatur secara ketat oleh deskripsi pekerjaan dan peran yang ditentukan, serta bergerak menuju cara baru untuk berhubungan. Jika diukur dalam teori LMX, dapat dikatakan bahwa kualitas pertukaran mereka meningkat menjadi kualitas menengah. Pasangan yang sukses dalam fase perkenalan mulai mengembangkan kepercayaan dan rasa hormat yang lebih besar satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu fase kemitraan yang matang, di mana ditandai dengan pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas sangat tinggi. Orang-orang yang telah maju ke tahap ini dalam hubungan mereka mengalami tingkat kepercayaan, rasa hormat, serta kewajiban yang tinggi terhadap satu sama lain. Mereka telah menguji hubungan mereka serta menemukan bahwa dapat bergantung satu sama lainnya. Selama fase ketiga ini, yaitu fase kemitraan yang matang, para anggota dapat bergantung satu sama lain untuk mendapatkan bantuan umum maupun bantuan khusus. Nah, itu merupakan fase dalam pembentukan kepemimpinan. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang didapat bagi karyawan tersebut, yaitu dapat mengembangkan hubungan pemimpin anggota yang berkualitas tinggi, termasuk perlakuan istimewa, peningkatan komunikasi terkait pekerjaan, akses yang cukup supervisor dan akses yang cukup ke supervisor, serta peningkatan umpan balik terkait kinerja. Nah, apabila terdapat manfaat, pasti juga terdapat kerugian, yaitu mereka yang memiliki hubungan pemimpin anggota berkualitas rendah, termasuk kepercayaan dan dukungan yang terbatas dari supervisor, dan sedikit manfaat dari luar kontrak kerja. Untuk
mengevaluasi pertukaran pemimpin anggota, peneliti biasanya menggunakan kuesioner singkat yang meminta para pemimpin dan pengikut untuk melaporkan keefektifan hubungan kerja mereka. Nah, kuesioner ini menilai sejauh mana responden mengungkapkan rasa hormat, kepercayaan, dan kewajiban dalam pertukaran mereka dengan orang lain. Itu merupakan gambaran umum mengenai leader-member exchange theory. Nah, selanjutnya itu mengenai bagaimana teori ini dapat bekerja. How does LMX theory work? Teori LMX bekerja dalam dua cara. Yang pertama itu menggambarkan bagaimana kepemimpinan tersebut. Nah, yang kedua menentukan sebuah kepemimpinan. Jadi konsep sentralnya itu adalah hubungan yang dibentuk oleh seorang pemimpin dengan setiap bawahannya. Secara deskriptif, teori LMX mengungkapkan bahwa penting untuk mengenali keberadaan in-group dan out-group dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Bekerja dengan kelompok memungkinkan seseorang pemimpin untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan cara yang lebih efektif daripada yang dia dapat capai bekerja tanpa satu. Anggota dalam kelompok bersedia melakukan lebih dari yang diminta dalam uraian tugas mereka dan mencapai cara inovatif untuk memajukan tujuan kelompok. Sebagai tanggapan atas upaya dan pengabdian ekstra mereka, pada pemimpin memberi mereka lebih banyak tanggung jawab dan lebih banyak kesempatan. Para pemimpin juga memberikan lebih banyak waktu serta dukungan kepada anggota kelompok mereka. Namun, secara perspektif, teori LMX paling baik dipahami dalam model pembuatan kepemimpinan yang menganjurkan bahwa pemimpin harus menciptakan hubungan khusus dengan semua bawahan, mirip dengan hubungan yang dijelaskan sebagai hubungan dalam kelompok. Para pemimpin harus menawarkan setiap bawahan kesempatan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang baru. Pemimpin harus memelihara pertukaran berkualitas tinggi dengan bawahan mereka, daripada berfokus pada perbedaan antara anggota dalam kelompok dan di luar kelompok. Model pembuatan kepemimpinan menyarankan bahwa pemimpin harus mencari cara untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan semua bawahan mereka, sehingga membuat seluruh unit kerja menjadi satu dalam kelompok. Selain itu, pemimpin harus melihat bagaimana unit kerja mereka sendiri dan menciptakan kemitraan yang berkualitas tinggi dengan orang-orang di seluruh organisasi. Jadi kesimpulannya itu, baik deskriptif maupun perspektif, teori LMX bekerja dengan memusatkan perhatian kita pada hubungan khusus dan unik yang dapat diciptakan oleh para pemimpin dengan orang lain. Ketika hubungan ini berkualitas tinggi, maka tujuan pemimpin, pengikut dan organisasi semuanya akan lebih maju dan mencapai goals mereka seperti itu. Nah, berikut merupakan beberapa pendukung yang dapat dilihat bagaimana teori LMX ini dapat bekerja. Yang pertama, dilihat dari kekuatannya. Teori LMX memberikan beberapa kontribusi positif untuk pemahaman kita tentang proses kepemimpinan. Yang pertama, teori secara deskriptif yang kuat, secara inisiatif masuk akal untuk mendeskripsikan unit kerja dalam hal mereka yang berkontribusi lebih banyak serta mereka yang berkontribusi lebih sedikit atau minimal untuk organisasi. Teori LMX telah menggambarkan situasi ini secara akurat. Teori LMX memvalidasi pengalaman kami tentang bagaimana orang dalam organisasi berhubungan satu sama lain dengan pemimpin. Nah, yang kedua, teori LMX unik karena merupakan satu-satunya pendekatan kepemimpinan yang menjadikan konsep hubungan diadik
sebagai inti dari proses kepemimpinan. Pendekatan lain menekankan karakteristik pemimpin, pengikut, konteks, atau kombinasi dari ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang membahas tentang hubungan spesifik antara pemimpin dan setiap bawahannya. Teori LMX menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang efektif terus berlanjut pada pertukaran pemimpin anggota yang efektif. Nah, yang ketiga, teori LMX perlu diperhatikan karena mengarahkan perhatian kita pada pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan. Pertukaran berkualitas tinggi yang dianjurkan dalam teori LMX terikat erat pada komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan sarana di mana para pemimpin dan bawahan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat. Kepemimpinan yang efektif terjadi ketika komunikasi pemimpin dan bawahan ditandai dengan rasa saling percaya, rasa hormat, dan komitmen. Nah, yang keempat itu, teori LMX memberikan peringatan penting bagi para pemimpin. Ini memperingatkan para pemimpin untuk menghindari membiarkan bias sadar atau tidak sadar mempengaruhi siapa yang diundang dalam kelompok tersebut. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori LMX berfungsi sebagai pengingat yang baik bagi para pemimpin untuk bersikap adil dan setara dalam cara mereka mendekati setiap bawahan mereka. Dengan mengaitkan penggunaan teori LMX dengan hasil nyata, peneliti dapat memvalidasi teori tersebut dan meningkatkan nilai praktisnya. Selanjutnya itu dapat dilihat dari kritik. Teori LMX juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, di permukaan pertukaran kepemimpinan anggota dalam formulasi awalnya atau teori hubungan angka 2 vertikal bertentangan dengan nilai dasar keadilan manusia. Karena teori LMX ini membagi unit kerja menjadi 2 kelompok dan 1 kelompok mendapat perhatian khusus, hal ini menimbulkan kesan bahwa diskriminasi terhadap kelompok luarnya. Teori LMX tidak membahas masalah keadilan lainnya, seperti persepsi bawahan tentang keadilan kenaikan gaji dan peluang promosi atau keadilan distributif, aturan pengambilan keputusan atau keadilan prosedural, atau komunikasi masalah dalam organisasi yang biasa disebut dengan interaksi keadilan. Kritik kedua terhadap teori LMX adalah bahwa menyatakan tentang ide-ide dasar dari teori tersebut belum berkembang sepenuhnya. Nah, yang teori kritik ketiga, teori ini adalah peneliti belum cukup menjelaskan faktor kontekstual yang mungkin berdampak pada hubungan LMX. Pertukaran pemimpin anggota sering dipelajari secara terpisah para peneliti belum memeriksa dampak potensial dari variabel lain pada giat LMX. Selanjutnya itu mengenai aplikasi. Meskipun teori LMX belum dikemas dan sedemikian rupa untuk digunakan dalam pelatihan manajemen standar dan program pengembangan, teori ini menawarkan banyak wawasan yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan perilaku kepemimpinan mereka sendiri. Terutama teori LMX mengarahkan manajer untuk menilai kepemimpinan mereka dari perspektif hubungan. Penilaian ini akan membuat para manajer peka terhadap bagaimana kelompok dalam dan luar berkembang di dalam unit kerja mereka sendiri. Selain itu, teori LMX menyarankan cara di mana para manajer dapat meningkatkan unit kerja mereka dengan membangun pertukaran pemimpin anggota yang kuat dengan semua bawahan mereka. Ide-ide yang dikemukakan dalam teori LMX dapat digunakan oleh manajer di semua tingkatan dalam suatu organisasi. Ide teori LMX dapat digunakan
untuk menjelaskan bagaimana individu menciptakan jaringan kepemimpinan di seluruh organisasi untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. Seseorang dengan jaringan kemitraan yang berkualitas tinggi dapat memanggil banyak orang untuk membantu dalam memecahkan masalah dan memajukan tujuan organisasi. Teori LMX juga dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Ini berlaku dalam pengaturan relawan serta bisnis tradisional, pendidikan, dan pengaturan pemerintah. Bayangkan seorang pemimpin komunitas yang membuat program sukarelawan yang membantu orang dewasa yang lebih tua. Untuk menjalankan program secara efektif, pemimpin bergantung pada beberapa sukarelawan yang lebih dapat diandalkan dan berkomitmen daripada sukarelawan lainnya. Proses bekerja sama dengan kadar kecil, relawan terpercaya dijelaskan oleh prinsip-prinsip teori LMX. Demikian pula, seorang manajer bisnis tradisional mungkin menggunakan individu tertentu untuk mencapai perubahan besar dalam kebijakan dan prosedur perusahaan. Cara manajer menjalankan proses ini dijelaskan dalam teori LMX tersebut. Singkatnya, teori LMX memberitahu kita tentang menyadari bagaimana hubungan dengan bawahan. Ini memberitahu untuk peka terhadap apakah beberapa bawahan menerima perhatian khusus dan beberapa tidak menerima perhatian tersebut. Selain itu, ini memberitahu kita untuk bersikap adil kepada semua karyawan dan memungkinkan masing-masing dari mereka untuk terlibat dalam pekerjaan unik seperti yang mereka inginkan. Teori LMX juga memberitahu seseorang untuk bagaimana cara menghormati dan membangun hubungan saling percaya dengan semua bawahannya. Mengakui bahwa setiap karyawan itu unik dan berhubungan dengan kita secara khusus. Nah, jadi secara umum dapat jelaskan bahwa teori LMX telah dan terus menjadi pendekatan yang banyak dipelajari untuk kepemimpinan. Teori LMX membahas kepemimpinan sebagai proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Ini membuat hubungan pemimpin kepada anggota memiliki konsep penting dalam proses kepemimpinan. Dalam studi awal teori LMX, hubungan pemimpin dengan unit kerja secara keseluruhan dipandang sebagai rangkaian diet vertikal. Dikategorikan sebagai dua jenis. Yang pertama itu pemimpin anggota diet berdasarkan hubungan peran yang diperluas disebut dengan pemimpin dalam kelompok. Dan mereka yang berdasarkan pada uraian tugas formal disebut dengan kelompok luar pemimpin. Diyakini bahwa bawahan menjadi anggota dalam kelompok berdasarkan seberapa baik mereka bergaul dengan pemimpin dan apakah mereka bersedia untuk memperluas tanggung jawab peran mereka. Bawahan yang hanya mempertahankan hubungan hierarki formal dengan pemimpin maka akan menjadi anggota luar kelompok. Sementara anggota dalam kelompok yang menerima pengaruh, peluang, serta penghargaan ekstra, maka anggota luar kelompok akan menerima tunjangan kerja yang standar. Studi selanjutnya adalah teori LMX diarahkan pada bagaimana pertukaran pemimpin anggota mempengaruhi kinerja organisasi. Bahwa pertukaran yang berkualitas tinggi antara pemimpin dan pengikut menghasilkan beberapa hasil positif, misalnya seperti pergantian karyawan yang lebih sedikit, komitmen organisasi yang lebih besar, serta lebih banyak promosinya. Secara umum, pertukaran pemimpin anggota yang baik menghasilkan
menghasilkan pengikut yang merasa lebih baik, mencapai lebih banyak, serta membantu organisasi menjadi lebih makmur. Penekanan terbaru dalam penelitian LMX adalah pada pembuatan kepemimpinan yang menekankan bahwa pemimpin harus mencoba mengembangkan pertukaran yang berkualitas tinggi dengan semua bawahan mereka. Pembuatan kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu dan mencakup fase yang asing, fase kenalan, dan fase kemitraan yang matang. Dengan mengambil dan memenuhi tanggung jawab peran baru, pengikut melewati 3 fase untuk mengembangkan kemitraan yang matang dengan para pemimpin mereka. Kemitraan ini yang ditandai dengan tingkat kepercayaan, rasa hormat, dan kewajiban yang tinggi, memiliki hasil positif bagi individu itu sendiri, serta membantu organisasi berjalan lebih efektif. Ada beberapa fitur positif pada teori LMX ini. Yang pertama, teori LMX adalah pendekatan deskriptif yang kuat yang menjelaskan bagaimana para pemimpin menggunakan beberapa bawahan atau anggota dalam kelompoknya lebih banyak daripada yang lain atau anggota luar kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang kedua, teori LMX unik karena tidak seperti pendekatan lain. Ia menjadikan hubungan pemimpin anggota sebagai titik fokus dari proses kepemimpinan. Teori terkait dengan fokus ini, teori LMX unik karena tidak seperti pendekatan lain yang menjadikan hubungan pemimpin anggota sebagai titik fokus dari proses kepemimpinan. Selain itu, mengingatkan kita untuk bersikap adil dalam cara kita berhubungan terhadap bawahan. Nah, yang terakhir, teori LMX didukung oleh banyak penelitian yang menghubungkan pertukaran pemimpin anggota berkualitas tinggi dengan hasil organisasi yang positif. Ada juga fitur negatif dalam teori LMX. Yang pertama, perumusan awal teori LMX atau teori hubungan angka 2 vertikal bertentangan dengan prinsip keadilan dan keadilan di tempat kerja dengan menyarankan bahwa beberapa anggota unit kerja menerima perhatian khusus dan yang lainnya tidak. Ketidaksetaraan yang dirasakan serta diciptakan oleh penggunaan kelompok dalam dapat memiliki dampak yang menghancurkan pada perasaan anggota tersebut. Sikap dan perilaku anggota kelompok yang berada di luar. Kedua, teori LMX menekankan pentingnya pertukaran pemimpin anggota, tetapi gagal menjelaskan bagaimana cara menciptakan pertukaran yang berkualitas tinggi. Meskipun model tersebut mempromosikan pembangunan kepercayaan, rasa hormat dan komitmen dalam hubungan, model ini tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Nah, yang terakhir atau ketiga, peneliti belum cukup menjelaskan faktor-faktor konseptual yang mempengaruhi hubungan LMX. Baik, jadi sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai Leader-Member Exchange Theory. Sekiranya dapat berkenan dan dapat menjadi bahan diskusi nanti sehingga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat pagi, siang, sore,